Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya berkunjung ke SMP 8 guna melaksanakan pendampingan individu 3 kepada Bapak Andi Erdiansyah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk pendampingan individu 3 ini, Pak, kita akan fokus ke diskusi pelaksanaannya. Maksud saya pelaksanaan komitmennya Bapak dengan kepala sekolah. Di samping itu, kita akan berdiskusi juga tentang komunikasi visi ke warga sekolah dan bagaimana tanggapan warga terhadap penyampaian visi tersebut. Yang selanjutnya, kita akan melakukan pertanyaan atau tanya jawab tentang capaian, tantangan, dan upaya perbaikan ke depannya. Nah, selain itu juga diskusi tentang hasil pemetaan karakter murid di kelasnya Bapak, yaitu sesuai dengan modul 2.1 ya. Ya, untuk selanjutnya dalam perjalanan Bapak tentunya dalam pelaksanaan berbagai proses telah dilaksanakan. Nah, yang ingin kami konfirmasi ke Bapak adalah tentang diskusi implementasi modul 2.1 di mana dalam review proses pembelajaran juga kami butuhkan sebentar. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dan diskusi-diskusi kita, saya mengharapkan bagaimana respon yang Bapak lakukan atau respon yang sudah berjalan selama 1 bulan. Itu terakhir di LMS maksud saya maupun di Lokakarya. Baik, Pak. Terima kasih atas kunjungan pendampingan hari ini. Adapun selama 1 bulan berjalan ini, kami calon guru penggerak di LMS mempelajari materi modul 21, 22, dan 23. Di modul 21 itu kita mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi, dan lanjut di modul 22 mempelajari tentang pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Di modul 23 mempelajari tentang teknik coaching atau kegiatan coaching. Dan terakhir, masih di bulan yang sama, 1 bulan terakhir ini, di modul 31 kita mempelajari tentang dilema etika. Jadi kasus-kasus dilema yang ada di sekolah kita olah, kita pelajari, dan kita cari jalan keluarnya sebagai tanggung jawab mengambil keputusan. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak, di Ya. Lokakarya ini, Lokakarya 3 barusan kita membahas tentang perumusan visi misi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bersama kepala sekolah dan calon guru penggerak membahasnya, lalu mempresentasikannya di Lokakarya 3. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Iya. Oh, dalam perjalanan Bapak 1 bulan tadi telah dipaparkan ya. Nah, tentu ada komitmen yang telah disepakati, telah dilaksanakan di sekolah, dan tentunya bagaimana Bapak melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut. Ada beberapa komitmen yang telah dilaksanakan dari kegiatan pelatihan calon guru penggerak ini. Yang pertama terkait budaya positif di sekolah mengenai kesepakatan kelas. Jadi komitmen ini diterapkan khususnya di kelas 9. Jadi kami mulai di kelas 9 dulu. Terus sudah mulai secara bertahap melakukan pembelajaran diferensiasi. Fokusnya juga di kelas 9 sudah dipraktekkan, dan kemarin sudah belajar melakukan praktik teknik coaching dengan beberapa kasus bersama rekan calon guru penggerak dan bersama dengan rekan guru di sekolah. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi itu gambaran yang Bapak telah jelaskan. Tentunya dari berbagai komitmen yang telah dilaksanakan dan telah disepakati itu, tentunya ada respon warga sekolah terhadap komitmen itu, serta Bapak harus ada capaian.
kemudian ada tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bapak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana hal itu. Respon warga sekolah, yakni guru, kepala sekolah, dan murid, responnya mereka sangat membantu, turut membantu, terlibat, serta bekerja sama dalam kegiatan pembiasaan baik yang diterapkan dalam aksi nyata. Begitu pula murid sangat berdampak pada murid tentang khususnya di penerapan pembelajaran diferensiasi dan kesepakatan kelas. Capaian-capaian yang dicapai dari aksi nyata atau komitmen aksi nyata yang kami lakukan adalah upaya ini sudah melaksanakan kesepakatan kelas, sudah menerapkan secara bertahap teknik pembelajaran diferensiasi, dan sudah melakukan aksi nyata coaching. Dan upaya kemarin terakhir kami berupaya mewadahi rekan-rekan guru dalam hal mempelajari pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam komunitas praktisi. Terus ke depannya upaya perbaikannya adalah tentunya selalu melaksanakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang berjalan tadi. Seperti itu, Pak. Baik, jadi seperti itu ya yang Bapak lakukan untuk kegiatan-kegiatan selama ini. Kemudian untuk diskusi tindak lanjut pemetaan karakter murid itu tentunya setelah menyusun draft visi misi, kemudian ada hal yang menarik yang Bapak dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid. Hal-hal yang menarik itu seperti apa? Ketika melakukan pemetaan karakter murid dalam pembelajaran diferensiasi, ada beberapa hal menarik. Yang pertama, kita bisa menumbuhkan motivasi belajar anak-anak ataupun bisa menuntun murid dalam mengenali siapa dirinya, apa potensi dirinya, lalu dari potensi dirinya tersebut kita perlahan-lahan melakukan pemetaan terhadap profil belajar murid, kebutuhan belajar murid maksudnya, termasuk profil belajar murid, bakat dan minatnya. Barulah setelah itu kita meramu tujuan pembelajaran atau rancangan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid tersebut. Itu beberapa hal yang menarik. Ya, tadi Bapak telah jelaskan tentang pada saat mendapatkan profil karakter murid. Perubahan pembelajaran apa yang Bapak bisa lakukan dan terapkan menggunakan data-data yang Bapak telah dapatkan itu? Ada beberapa perubahan yang kami lakukan. Yang pertama, sebelum melakukan pembelajaran dari data-data tersebut, kita calon guru penggerak, sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi, melakukan peramuan atau meramu tujuan pembelajaran secara bertingkat level kognitifnya, karena melihat dasar dari pemetaan anak-anak atau murid. Jadi dari level bertingkat kognitif ini akan muncul diferensiasi konten nantinya. Ketika diferensiasi konten telah dipetakan, maka murid sudah ada gambaran bahwa akan ada murid yang senang dengan konten ini dan konten selanjutnya. Terus di diferensiasi proses, disitulah murid dibagi berdasarkan profil belajarnya, bakat minatnya, dan seterusnya. Sehingga di diferensiasi produk akan melahirkan karya-karya atau tugas-tugas sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tadi
perubahan-perubahan itu mulai dari melihat level bertingkat kognitifnya ya. Nah, kemudian ada konten sehingga melahirkan gambaran-gambaran yang muncul dari kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan. Selanjutnya dalam memetakan latar belakang dan mengkomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan minat. Bagaimana Bapak memetakan itu? Kemarin setelah menjalan aksi nyata pembelajaran diferensiasi, ada langkah awal yang saya lakukan. Yang pertama adalah mencoba membuat kuesioner. Kuesioner targetnya adalah untuk memetakan profil belajar dan bakat minat belajar murid. Misalnya pertanyaannya, ada satu pertanyaan misalnya, apakah Anda senang dengan pelajaran geografi, sejarah, ekonomi? Maka murid akan memilih satu pilihan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggambarkan profil belajar murid. Itu tahap pertama. Yang kedua adalah mencoba melakukan tanya jawab langsung kepada murid mengenai apa yang mereka senangi dalam belajar IPS misalnya, dan tugas-tugas apa yang mereka senangi untuk diberikan dalam pelajaran IPS. Mungkin seperti itu Pak, tahap awalnya dalam pemetaan. Oh, terima kasih Pak. Jadi itu tahap awalnya. Selanjutnya untuk diskusi proses komunikasi terkait visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid ya. Nah, setelah menyusun draft visi misi tadi sudah dipaparkan awal, tapi kami ingin menggali kembali setelah menyusun draft visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid pada lokakarya sebelumnya, bagaimana implementasi kembali di sekolah, Pak? Dari beberapa visi berdasarkan misi yang kami paparkan di Lokakarya 3, jadi kami mengulang kembali. Misi kami adalah mewujudkan sekolah unggul dalam prestasi, kreatif, inovatif, berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan iman dan takwa, serta akhlak mulia. Kemarin disusun 5 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun tindak lanjutnya, khususnya di visi 4 dan 5, sudah mulai berjalan. Divisi 4 itu membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan yang terencana dan berkesinambungan disesuaikan dengan bakat minatnya. Terus di visi kelima, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Visi keempat, 5 ini sudah kami katakan sudah mulai berjalan, diwujudkan melalui program pengolahan kelas tadi, pengolahan kelas dengan kesepakatan kelas, dan penerapan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Yang divisi kelima kami buat satu program kemarin, yakni IHT, in-house training, untuk melatih rekan-rekan guru memanfaatkan akun belajar.id-nya untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang lebih kreatif ke depannya. Itu Pak capaian-capaiannya. Nah, terima kasih Pak. Jadi capaian tadi yang luar biasa, saya termotivasi dari pembelajaran akun belajar ID-nya ya, tentang melaksanakan IHT itu. Ya. Luar biasa Pak. Kami berikan gambaran seperti itu, artinya ada kemajuan yang perlu kita tanamkan mulai dari pelaksanaannya Bapak. Nah, baik itu tergambar dari visi dan misi yang Bapak telah tadi kemukakan. Nah, selanjutnya, apakah Bapak sudah mengkomunikasikan draft visi, misi, dan program sekolah tersebut kepada warga sekolah ya? Kalaupun Bapak sudah mengkomunikasikannya, tentunya ada umpan balik yang diterima ketika Bapak. Bagaimana juga umpan balik itu Pak? Silakan. Untuk tahap komunikasi, visi dan misi yang kami susun dalam ruang formal mungkin belum terlaksana dalam ruang formal, tapi dalam pembicaraan komunikasi sehari-hari bersama teman-teman rekan-rekan guru sudah mulai dibahas
sudah mulai dibahas. Adapun umpan balik teman-teman, mereka sangat menyambut baik, utamanya kegiatan-kegiatan yang menunjang pengembangan diri rekan-rekan guru, dan menunjang kegiatan pembiasaan-pembiasaan baik khusus untuk murid. Contohnya kemarin kegiatan IHT ini ternyata di teman-teman guru memang butuhkan, teman-teman guru memang butuhkan, pernah memang memanfaatkan akun belajar.id itu. Iya, itu Pak. Terima kasih. Iya. Jadi itu gambaran yang kami peroleh tentang bagaimana komunikasinya Bapak dengan warga sekolah. Nah, apa capaian yang Bapak temukan saat mencoba mengimplementasikan visi dan misi serta program sekolah? Nah, kemudian bisa saja juga Bapak jelaskan tentang kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan setelah adanya kendala itu. Berbicara mengenai capaian, mungkin di saat ini belum bisa dikatakan maksimal atau baik capaiannya, karena kita ketahui kondisi kita masih dalam tahap pembelajaran tatap muka terbatas, terus keadaan sekolah kami ini dalam tahap perbaikan, jadi situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengembangkan beberapa misi. Capaiannya mungkin kami sudah mulai membangun dialog melalui komunikasi dengan rekan-rekan guru, terus sudah mulai menerapkan beberapa kegiatan terkait perwujudan beberapa visi, utamanya visi keempat dan kelima yang kami buat. Beberapa kegiatan itu sudah disebutkan tadi, yakni menerapkan model pembelajaran diferensiasi sudah mulai, kesepakatan kelas sudah mulai dilaksanakan, terus pelatihan-pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran sudah mulai dilaksanakan. Kedepannya perbaikan yang akan kami lakukan adalah terus mengevaluasi bersama guru dan murid tentunya. Program yang berkaitan dengan murid kita evaluasi bersama dengan murid, terus program yang berkaitan dengan guru kita evaluasi dan tindak lanjuti. Misalnya di kegiatan pemanfaatan teknologi pembelajaran ini kami sudah baru satu kali melaksanakan in-house training. Mungkin ada lanjutannya ke depannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi penjelasan yang gamblang sekali dari Bapak, bahkan sudah dijelaskan tentang rencana dan strategi yang Bapak lakukan setelah mendapatkan visi misi ini. Nah, apa strategi atau rencana yang akan Bapak lakukan untuk mencoba mengkomunikasikan kembali visi misi program sekolah kepada warga sekolah? Kedepannya, insya Allah jika situasi dan kondisi memungkinkan, akan ada pertemuan di rapat Dewan Guru, membahas visi misi yang telah disusun. Namun sebelumnya, jangka pendek ini kami melempar visi misi ini ke forum diskusi grup WhatsApp guru-guru untuk dievaluasi bersama sebelum dibawa ke forum formal. Itu Pak langkahnya. Ya, terima kasih Pak. Jadi langkah-langkah strategi sesuai dengan draft visi ya, draft visi misi dan programnya sekolah. Selanjutnya kami ingin menggali informasi dari Bapak tentang pengembangan kelas yang sebagai sistem sosial lingkungan kelas yang merdeka belajar. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Pengembangan kelas khususnya pada poin 2 poin mengenai pembelajaran tentang pembuatan kesepakatan kelas dan penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional di kelas. Menerapkan 2 hal ini di kelas tentunya sangat baik. Ini hal baru yang kami terapkan. Sebelumnya kesepakatan kelas belum pernah ada, yang ada cuma ya seperti aturan kelas atau tata tertib kelas.
jelas ini adalah pembiasaan positif yang baik, dan alhamdulillah kami belajar menerapkannya di kelas, khususnya di kelas 9, Pak. Ya, terima Ini kasih. tanggapannya. Ya, terima kasih Pak. Jadi masih terkait dengan hasil pemetaan karakter murid di kelasnya Bapak. Nah, dari berbagai pertanyaan-pertanyaan mungkin di poin 25 itu saya lihat apakah Bapak melakukan diskusi dengan teman CGP yang lain? Diskusi tentang pembiasaan baik di sekolah kami dilaksanakan dengan CGP lain, baik melalui via luring. Via luring kami selalu berkomunikasi apa ide apa yang sebaiknya dilakukan, apa masukannya. Jadi teman-teman memberikan masukan, saran ataupun studi kasus yang pernah ada di sekolah lain terkait pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah, Pak. Terima kasih. Jadi itu yang kami konfirmasi ke Bapak tentang bagaimana pelaksanaan yang Bapak lakukan. Selanjutnya untuk refleksi proses pendampingan Pak, yang ingin kami konfirmasi kembali ke Bapak terkait pelaksanaan pendampingan ini. Setelah Bapak melewati 4 bulan pendampingan, apa hal yang membuat Bapak bangga pada kegiatan ini sejauh menjalani program PGP? Alhamdulillah, yang membuat kami merasa bangga, bukan cuma bangga mungkin, tapi mulai merasa terharu dengan proses ini adalah adanya bisa mendapatkan pengetahuan baru. Jadi pendidikan dan latihan calon guru penggerak ini berbeda dengan pelatihan dan diklat lainnya. Semua hal-hal baru didapatkan di sini, materi baru, ilmu baru, termasuk beberapa banyak calon guru penggerak yang hebat yang kami dapatkan di luar untuk ditemani diskusi. Terus kami bisa merasa bangga dan merasa senang bisa berbagi selanjutnya dengan rekan-rekan guru di komunitas sekolah maupun rekan-rekan guru di luar komunitas sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak. Jadi secara bertahap telah dijelaskan pelaksanaan komitmen Bapak dengan kepala sekolah. Itu kami acungi jempol karena berjalan sesuai dengan draft visi dan misi, kemudian tentang capaian, tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan itu sudah jauh ke depan untuk teknik pelaksanaannya. Kami juga telah mendapatkan informasi tentang hasil pemetaan karakter murid di kelasnya Bapak, di mana pembelajaran diferensiasi dan yang lainnya itu telah dijelaskan. Nah, dari pendampingan ini, sejauh apa pendampingan saat ini dapat membantu Bapak mengimplementasikan pembelajaran? Di beberapa pendampingan hingga saat ini, pendampingan terakhir ini, Pak, kami mau mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang diberikan. Pendampingan ini tentunya sebagai bentuk instrumen untuk meninjau kembali aksi nyata yang sudah kami lakukan mengenai apa yang sudah baik dan apa yang harus mesti diperbaiki sebagai pelaksanaan berikutnya, serta untuk memikirkan ulang. Jadi kami sebagai calon guru penggerak juga memikirkan ulang konsep program pembiasaan baik yang telah disusun untuk diagendakan ke depannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi itu ya sejauh pendampingan yang dilakukan. Nah, dari sekian pendampingan ini, utamanya pendampingan individu 3 ini, hal-hal yang apa yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan pendampingan ke depannya, agar apa yang CGP lakukan, teman-teman yang lainnya, khususnya Pak Andi Ardiansyah ya, dan apa yang saya harus lakukan ini tentu ada yang perlu diperbaiki. Mungkin bisa diberikan pernyataan-pernyataan yang lebih objektif supaya kami bisa juga memperbaiki
dan pelaksanaan akan lebih mantap lagi sampai ke tahap tahap berikutnya. Di pendampingan 3 ini, masukan kami di pendampingan 1 dan pendampingan 2 sudah merasa terpenuhi. Ada beberapa masukan kami kemarin, misalnya penjadwalannya yang diatur agar bisa efektif. Itu sudah dipenuhi, jadi kami ucapkan terima kasih. Jadi untuk pendampingan sekarang, saya rasa sebagai calon guru penggerak sudah tidak ada yang perlu diperbaiki secara signifikan, Pak. Semua berjalan dengan baik untuk mendukung program pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan dan kami programkan ke depannya di sekolah kami. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi untuk proses pendampingan, apa yang kami butuhkan, data-data yang Bapak berikan ini, itu sudah menjadi gambaran buat kami dalam melakukan pendampingan individu 3 ini. Dan kalaupun ada masukan, ada yang perlu diselesaikan, bisa dikonfirmasikan ulang, baik secara daring maupun secara luring, kami siap setiap saat. Saya kira untuk pendampingan individu 3 ini cukup sekian, atau mungkin ada yang perlu dikomunikasikan, diinformasikan Pak Ardiansyah sebelum kita tutup pendampingan individu 3 ini. Saya sebagai calon guru penggerak sangat berterima kasih sejauh ini, selama ini kepada Bapak, kepada Bapak fasilitator dan kepada rekan-rekan calon guru penggerak atas diskusinya yang produktif mengenai perbaikan pendidikan ke depannya, khususnya di sekolah kami dan umumnya di Indonesia, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan berdampak positif ke depannya. Mungkin itu, Pak, yang kami mau sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Andi Ardiansyah atas jawaban ataukah informasi yang Bapak berikan kepada kami. Semoga Bapak sehat selalu, bisa lebih giat lagi sehingga pelaksanaan PGP ini bisa dilalui secara baik, secara selalu kita laksanakan sesuai dengan harapan dan kegiatan-kegiatan itu bisa sukses. Dan Bapak kami harapkan tetap semangat menghadapi PGP ini. Semoga bisa sampai ke akhir sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak.